Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ryan Adi Anugrah dari Ekonomi Islam Angkatan 23A mengikuti BKP KKNT. Di sini saya akan memaparkan eh, laporan akhir saya dari hasil kegiatan selama mengikuti BKP KKN. Jadi di sini program kerja saya ada pembuatan polis tidur di Desa Batembat, Kecamatan Pace, Kabupaten Nganjuk. Jadi kegiatan kami di sini selama kegiatan KKNT di Desa Batempat, ini selama kegiatan kami merancang berdasarkan hasil observasi lapangan, sekaligus menganalisis kebutuhan masyarakat serta melakukan diskusi intensif dengan perangkat desa, guru, kader, kesehatan, tokoh masyarakat, dan kelompok pemuda. Begitupun juga dengan kelompok KKN. Nah, berdasarkan pemetaan kebutuhan desa Batempat memerlukan penguatan dalam berbagai aspek, seperti peningkatan layanan kesehatan berbasis posyandu, pengembangan stimulasi anak, peningkatan partisipasi pendidikan, pemberdayaan UMKM, pelestarian budaya, penyediaan sarana, olahraga, penumbuhan minat baca, pengelolaan lingkungan, dan kegiatan sosial kreatif bagi masyarakat. Tetapi, dari saya sendiri mengambil eh, program kerja pembuatan polisi tidur karena saya melihat di dusun Mangunsari, Desa Batembat, di jalan desa sering terjadi kecelakaan, terutama banyak anak kecil. Saya sering melihat di setiap harinya banyak kendaraan yang sangat melaju kencang sekali di jalan desa, sehingga menimbulkan kecelakaan. Nah, detail kegiatan sendiri tuh kita melakukan proyek pembangunan prosedur di Semangun-Sari nih, diinisiasi sebagai respons strategis terhadap tingginya frekuensi kecelakaan lalu lintas dan laju kendaraan yang seringkali tidak terkontrol di wilayah pemukiman warga. Jadi memang sering terjadi kecelakaan, terutama anak kecil, sehingga laporan ke kami mahasiswa KKN, sehingga menimbulkan eh, timbullah program kerja pembuatan polisi tidur di Dusun Mangunsari. Dan itu pun berdasarkan hasil observasi dan keluhan masyarakat ya. Nah, terus untuk mengatasi permasalahan tersebut, akhirnya kami sebagai mahasiswa menginisiasi merancang pembuatan alat pembatas kecepatan atau speed bump ataupun polisi tidur dan bahasa Indonesia. Akhirnya kita menggunakan material bahan daur ulang dari ban truk yang tidak terpakai. Akhirnya ban truk itu kita olah, eh, dipotong-potong sehingga menjadi beberapa roll ban yang sudah kita ukur dimensi jalannya, terus eh, berapa pemasangan tempatnya dengan berkoordinasi dengan eh, kepala dusun dan masyarakat setempat. Nah, jadi ini ada tahapan yang telah dikerjakan ya. Jadi pertama kita melakukan persiapan dan analisis situasi, yang kedua perencanaan program, yang ketiga pelaksanaan konstruksi, dan juga melakukan monitoring, evaluasi, dan perawatan. Dan yang terakhir dokumentasi dan pelaporan. Nah, pelaksanaan ini di bulan September kami melakukan survei lokasi KKN, berkoordinasi dengan perangkat desa Batembat, terus melakukan rapat dengan kelompok KKN, terus melakukan pemaparan proker ke perangkat desa yang alhamdulillah disetujui. Terus di bulan Oktober kita melakukan rapat KKN kembali mengenai biaya dan bahan apa saja yang digunakan.
Yang kedua, melakukan survei ban bekas ya. Terus yang ketiga, berkoordinasi dengan kepala dusun untuk melakukan pemetaan penempatan polisi tidur, terus berapa polisi tidur yang akan digunakan, sekaligus melakukan pembelian bahan. Nah, ketika saat di bulan November, kita melakukan pengecekan dan uji coba baut untuk polisi tidur di jalan desa. Yang kedua, melakukan pemasangan polisi tidur dengan berkolaborasi dengan warga. Yang ketiga, memonitoring hasil dari pemasangan polisi tidur tadi. Nah, ini adalah hasil program kerja polisi tidur. Hanya kita melakukan pengecekan, pemasangan, dan persiapan untuk membuat polisi tidur tersebut. Untuk evaluasi sendiri memiliki beberapa permasalahan ya. Meskipun program kerja polisi tidur berjalan dengan lancar, tapi memiliki beberapa kendala seperti penyesuaian lingkungan baru, keterbatasan waktu, koordinasi dengan pihak eksternal, kendala teknis di lapangan, faktor cuaca, dan keadaan geografis. Ya, meskipun memiliki uh, memiliki dukungan dengan adanya dari dosen pembimbing lapangan, terus antusiasme masyarakat dan infrastruktur yang disediakan perangkat desa dan warga. Nah, setelah pemasangan polisi tidur ternyata sering terjadi polisi tidur itu lepas. Faktor penyebab lepasnya polisi tidur tersebut karena kurang kuatnya baut yang digunakan, sehingga harus melakukan pengecekan rutin di setiap minggu atau di setiap harinya karena ada beberapa faktor karena kondisi baut yang digunakan, terus kendaraan yang lewat, jadinya seperti itu. Nah, jadi untuk kesimpulannya ya, kegiatan pemasangan polisi tidur dalam rangka pengabdian masyarakat di Dusun Mangunsari, Desa Batempat, telah terlaksana dengan baik dan memberikan dampak positif bagi lingkungan sekitar. Pemasangan polisi tidur ini bertujuan untuk meningkatkan keselamatan pengguna jalan, khususnya pejalan kaki dan anak-anak, serta menekan laju kendaraan yang melintas di area pemukiman. Dengan adanya kerjasama yang baik antara tim pengabdian masyarakat, mahasiswa KKN, dengan warga setempat, kegiatan ini tidak hanya meningkatkan kesadaran akan pentingnya tertib berlalu lintas, tetapi juga mempererat hubungan sosial antara masyarakat dan pelaksana kegiatan. Bagi kami, mahasiswa yang sedang KKN ini, jadinya kami mengharapkan fasilitas yang telah dipasang dapat dimanfaatkan secara optimal dan memberikan manfaat jangka panjang bagi keamanan dan kenyamanan warga Dusun Mangunsari. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.